Di sudut kota Tangerang Selatan, tepatnya di Gang Saman, Jurang Mangu Barat, berdiri sebuah kampung yang luput dari sorotan. Bukan kampung wisata, bukan pula kawasan elit. Ini adalah Kampung Pemulung, tempat di mana kehidupan dibangun di atas barang-barang yang telah dibuang orang lain. Di sini, setiap pagi dimulai bukan dengan alarm, melainkan dengan suara roda gerobak yang mulai menggelinding. Setiap keluarga menggantungkan hidupnya pada apa yang bisa mereka kumpulkan. Plastik, logam, botol. Ditukar dengan rupiah yang tidak selalu cukup. Namun, di balik semua itu, ada cerita tentang cinta, harapan, dan keteguhan. Kampung ini bukan tanpa ancaman. Ancaman penggusuran, hilangnya lapak tempat bekerja, dan ketidakpastian status lahan menjadi bayang-bayang yang tak pernah pergi. Mereka yang telah lama tinggal di sini, beberapa bahkan puluhan tahun, hidup dalam ketidakpastian kapan harus pergi. Untuk Kampung Pemulung ini yang saya tahu, saya dari kecil ini udah ada. Dan lalu berpindah-pindah karena lahan ini lahan Bintaro. Selagi Bintaro belum dipakai, masih bisa dipakai. Dan sekitar tahun 95-an sudah berdiri Kampung Pemulung ini. Dan untuk kakaknya sekitar 400 kakak ada untuk keseluruhannya. Dan mereka semuanya jadi sebagai pemulung. Dan mereka ini ada beberapa bos-bos pemulung, dan satu bos itu punya beberapa karyawan. Untuk lahan ini makanya sebagian besar sudah ada yang pada pindah karena sudah berpuluh-puluh tahun. Awal mulanya lahan ini lahan IWAPI. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang mana lahan ini dikapling-kaplingin untuk karyawannya, dan sebagian besar sudah terjual sama Bintaro. Bintaro belum bisa membebaskan seluruhnya, makanya dia belum bangun. Tapi ini hampir selesai semuanya, makanya dia siap bangun. Dan intinya para pemulung itu termasuk bosnya itu dikasih surat sama Bintaro untuk mengosongkan lahan ini. Intinya gitu. Saya itu tujuannya menyelamatkan teman-teman itu, Pak. Iya, biar teman-teman ini jangan pada nganggur, Pak. Keluarga yang paling lama menetap di Kampung Pemulung ini adalah potret nyata dari ketangguhan di tengah keterbatasan. Sang ibu yang telah bertahun-tahun menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga, menghadapi setiap hari dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Di balik keterbatasan ekonomi dan ancaman penggusuran, kehidupan di kampung ini berjalan seperti kehidupan keluarga pada umumnya. Mereka bukan sekedar pemulung, mereka adalah ayah, ibu, dan anak yang punya mimpi. Beralih pindah tangan kan dari perusahaan IWAPI ke Bintaro, ke Bintaro tahun itu. Nah, sama Bintaro sih aman-aman aja itu, Kak. Aman-aman aja. Setelah terjadi tetangga kebakaran, tetangga lapak di kawasan tanahnya dia itu yang penting bersih, tidak ada gangguan. Tadinya juga kan dari Bintaro itu aman-aman aja, Kak. Yang penting jangan ada kebakaran. Tanpa akses layanan sosial yang memadai, tanpa jaminan tempat tinggal yang tepat, dan tanpa kepastian hukum atas lahan yang mereka huni, warga Kampung Pemulung terus berjuang. Namun, perjuangan mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang menjaga martabat di tengah sistem yang kerap abai terhadap mereka. Jadi gini Kak, ceritanya ibu tuh nggak sengaja ke sini. Karena di kampung itu ya intinya mah kurang ekonominya dan nggak ada kerjaannya, nelayan. Satu hari dapat, seminggu nggak dapat. Terus kita masih ya mau begini terus. Ada saudara pulang dari sini, ikut dong.
Jangan, katanya, di sana tuh kayak orang gila, nyari-nyari sampah, kotoran. Nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas dan jujur. Artinya aku kesini, ongkosnya juga cuma 1.500, Kak. Tahun berapa itu? Tahun 87. Biar putus mata rantai kehidupan begini. Contohnya ya biar SMA lah minimal. Gitu, Kak. Kan kalau SMA kan masih mending, lamar kerja masih bisa. Kayak di Alfa, di Indomaret. Kalau nggak sekolah, udah nggak sekolah, ntar ujung-ujungnya begini lagi, begini. Nggak ada putus rantainya nanti. Nggak punya baju, jangan buat alasan. Ibu cari donatur, dapat baju aku bagiin. Yang sekolah formal, nggak punya sepatu, nggak berangkat, jangan buat alasan. Jam sekarang udah nggak ada alasan. Kayak gitu. Sore menjelang, dari Kampung Pemulung aktivitas mulai mereda. Gerobak diparkir, karung-karung ditimbang, dan hasil kerja seharian dihitung dengan teliti. Bukan angka yang besar, namun cukup untuk hari ini. Kita sebulan 100.000 belum tentu dapat, Kak, waktu itu. Benar. Kampung Pemulung bukan sekedar nama. Ini adalah rumah, tempat di mana keluarga-keluarga membangun identitas, merawat hubungan, dan mempertahankan harapan. Mereka mungkin hidup di tepi kota, di atas lahan yang sewaktu-waktu bisa mereka tinggalkan. Tetapi semangat mereka tidak benar-benar terpasung. Saya ntar bikin MCK dulu, terus kamar mandi. Kalau anu kan numpang di musola tuh, Pak. Alhamdulillah ada musolanya tuh paling deket tuh. Musola terus aula, terus saya udah izin sama yang punya tanah, sama yang ini apa yang Pak Ustadznya itu. Seandainya kan saya kan kalau di sana kan banyak kegiatan tuh dari kakak-kakak, baik dari setan maupun dari mahasiswa lainnya. Boleh nggak kalau seandainya saya numpang buka acara di situ kan? Terus kata yang punyanya, oh nggak apa-apa, boleh, nanti koordinasi dengan dia, katanya itu. Ya wes, kalau boleh mah kan. Jadi kita nggak usah bikin aula, nggak usah bikin musola. Kata yang punyanya nggak usah bikin musola. Karena yang mau menjeblosin itu tahu bahwa bininya pintar ngomong, jadi menjebak bapak. Yang jadi curiga, bapak masuk, saya nggak boleh. Ini siapa? Saya istrinya. Untuk mendampingi suami saya, apa yang mau ditanyain. Jadi kayak nakutin anak kecil. Mau dikadalin suami, siapa yang tega. Iya, benar. Begitu duduk, mejanya digebrak, pasang udah begini. Astagfirullahaladzim. Pak, emang salah apa? Apa yang mau ditanyain? Terdakwa bukan, saksi bukan, korban juga bukan. Apa yang mau ditanyain, Pak? Keluar. Keluar, aku tendang tuh pintu. Keluar semua. Di lingkungan polsek keluar semua. Aku ngucapin, apa maunya sih aparat di sini? Korban bukan, saksi bukan, tersangka juga bukan. Iya. Apa yang mau diinginkan? Kita kan jadi warga yang baik. Ujung-ujung datang itu wartawan dari Padang Simatupang. Ada apa, Bu? Langsung polisi minder. Karena pada akhirnya, setiap warga berhak memperoleh rasa aman, akses pendidikan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Bukan kelak, melainkan sekarang, hari ini, dan setiap hari berikutnya.